Salsabila kenapa? Biasanya dia. Nggak apa-apa Pak, biar gantian aja sebenarnya. Oke, biar konsen ya. Iya. Oke, good. Oke, nomor 6. Apa namanya, soal 12.1 penjualan R2 yang merupakan PR. Kita bahas. Soal nomor 1 adalah menemukan nilai invoice di kolom total penjualan yang tidak sesuai dengan nilai DO. Jadi tentunya kalau sudah jawaban seperti ini, saudara berpikir ada nilai DO, ada nilai invoice. Tentunya harus dijejerkan, kemudian diperbandingkan. Bagaimana bisa supaya jejer? Kita panggil dengan VLOOKUP supaya dia berjejer. Gitu. Oke, jawaban saya di sini adalah saya pakai invoice ini, total penjualan. Terus saya panggil DO ya, saya panggil DO-nya di kolom N ini adalah nilai DO yang saya panggil. Kemudian ya panggilnya dengan VLOOKUP seperti biasa, kolom 8 itu. Dengan modal delivery order, kolom 8, panggil, datang dia, kemudian diperbandingkan. Sama atau tidak sama. Gampang kan memperbandingkannya dengan nama, sama tidak sama seperti ini. Nah itu seperti itu. Mudah saja. Yang jelas adalah saudara memanggil ya, dipanggil dulu gitu. Jangan langsung apakah D2 tidak sama dengan VLOOKUP bla 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 bla. Ya saudara merasa sudah pintar, ini dua formula ini VLOOKUP dengan if ini saya gabung gitu. Betul, tetapi nanti akan ada pertanyaan gitu. Contohnya di sini kalau kolom N ini tidak ada, yang kuning ini nggak muncul, tapi langsung hanya kolom O, maka orang akan bertanya, 4.000 tidak sama itu tidak sama dengan apa gitu. Berapa DDO gitu akan tanya juga kan. Artinya nilai-nilai di kolom N ini memang dibutuhkan sebagai pembanding. Sebagai pembanding untuk menentukan sama atau tidak sama. Dia harus tampil gitu. Oke, saya pikir itu sudah ya saudara bisa mengutip ini. Kok nggak bisa diwarnai dalam penguasaan VLOOKUP itu kali kondisi formatting. Tapi yang jelas ini lemot ini. Tuh. Oke. Bisa menjawab? Bisa dikutip cepat? VLOOKUP-nya mau dipertontonkan nggak? Ya ampun, nggak keluar. Udah di atas ini aja deh. Oke ya, nggak usah lama-lama. Sekarang soal nomor 2. Nah, ini ada seninya nih, soal nomor 2. Tolong perhatikan ya, tarif diskon yang melanggar ketentuan. Diskon itu di mana dan melanggar ketentuan itu seperti apa? Diskon itu ada di daftar pelanggan. Kolom E. Artinya adalah toko abadi diskonnya 5%, Asahi diskonnya 5%, Agung 10%, dan seterusnya. Itu adalah diskon. Yang dipertanyakan sekarang adalah transaksi-transaksi ya yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap pelanggan-pelanggan ini yang melanggar diskon. Diskon kita sudah paham. Sekarang apa yang disebut dengan melanggar? Ayo, saya ingin tahu. Ya, tentunya kita harus
sandingkan dulu dua diskon ini. Dua diskon ini kita sandingkan. Ya, diskon dari tabel dan diskon dari transaksi. Kolom E adalah transaksi dan tabel kita munculkan. Bagaimana cara munculkan diskon dari tabel? Ya tentunya kita, karena tabel itu kuncinya pelanggan, daftar pelanggan, tuh harus ada kode pelanggan paling kiri, maka kita harus cari kode pelanggannya. Ayo munculkan dulu kode pelanggan dengan VLOOKUP. Fondasinya adalah nomor DO. Dapat nih kode pelanggan. Dari kode pelanggan kita VLOOKUP lagi, hasil VLOOKUP di VLOOKUP lagi. Kemarin sudah belajar seperti ini. VLOOKUP di VLOOKUP lagi ya. Udah, soal nomor 8 kemarin sudah ada seperti ini. Muncullah diskon. Muncullah diskon pelanggan di kolom berikutnya. Oke, baru diperbandingkan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, tolong jawab. Siapa yang menjawab? Saya catat. Berani salah? Nggak apa-apa. Yang disebut salah itu yang mana sih? Tentunya ada 3 pilihan di sini. Ya. Tidak sama, itu pilihan pertama. Lebih kecil atau lebih besar? Kenapa? Jawabannya harus jawab dengan kenapa ya. Ayo, berani salah. Alah, nggak ada yang berani. Dan tidak sama, Pak. Siapa itu yang jawab? Oh iya, saya lupa, Pak. Dava. Hah? Dava, absen 28. Walah, Dava. Dava lagi. Oke, Dava. Tidak sama. Salah dong. Salah nggak? Siapa yang menjawab lebih besar? Siapa yang menjawab lebih kecil? Ada nggak? Dava udah jawab, saya sebut salah. Izin lebih besar, Pak. Cewek siapa nih? Danet. Danet. Iya, 08. Kenapa Danet? Yuk, usul apa? Ya, kalau diskonnya lebih gede, rugi. Gitu, Pak. Kalau diskonnya lebih besar, salah. Kenapa? Kenapa, Danet? Kok salah? Jangan gara-gara baca di sini. Kamu baca dari sini, kamu bilang, Iya, Pak. oh, lah baca doang. Karena saya harus tahu penyebabnya. Kenapa itu yang salah? Justru yang lebih besar salah, yang lebih kecil nggak salah gitu. Oke, gini ceritanya gini, saudara-saudara. Tolong, ini logik, ini logika. Ini saudara mau beli apa? Misalkan sepeda motor lah. Wah, saudara datang ke sales Astra. Datang ke sales Astra. Blah, saya mau beli motor. Oke, Mbak Danet. Mbak ya, Mbak dari mana? Dari Stan. Wah, alhamdulillah ini Stan, pelanggan setia kami. Dia bilang begitu. Salesman-nya bilang, pelanggan setia kami. Sebentar ya Mbak, Stan itu memang punya diskon khusus. Saya cek dulu di tabel. Dia bilang, dia buka buku. Terus dia bilang, oke, diskonnya cukup besar ini. Diskon untuk Stan itu 5%. Waduh, udah diangkat-angkat ya. Pokoknya Stan tuh hebat Mbak, sehingga kita kasih diskon khusus dengan harga khusus untuk Stan. Mbak ini adalah pelanggan yang kesekian kali di toko kami. Wah, kita udah diangkat-angkat gitu kan, mau beli disanjung-sanjung gitu, kepala kita mangga kan. Rupanya kita tepat nih, beli di sini dapat diskon besar gitu. Saudara setuju saja kan? Pasti gembira dengan rayuan gombal kayak gitu. Transaksi terjadi, diskonnya 5%. Apa yang sebetulnya di dalam tabel dia, saudara nggak tahu kan? Padahal tabel buku yang dia baca itu tulisannya 10% untuk Stan. Dia sengaja kasih lebih kecil. Barangkali nawar, ya ada 8%, masih ada selah. Gitu. Tapi pembelinya udah senang.
dengan 5%. Salahkah dia? Hah? Salahkah dia? Salah, Pak. Hah? Enak aja. Biasa orang bilang salah. Pak. Hah? Saya bilang salah, Pak. Siapa nih yang ngomong bilang salah? 06 Asfar. Kenapa, Far? Ya nggak memberitahu yang sesungguhnya, Pak. Loh, ya enggak loh, namanya penjual begitu di mana-mana, Far. Salesman yang begitu di mana-mana. Kamu belum pernah kerja jadi salesman. Salesman yang begitu. Tugasnya memang begitu. Kan secara etika, Pak, nggak baik, Pak. Ya enggak, etikanya menyenangkan. Etikanya penjual adalah membesarkan hati pelanggan sehingga pelanggannya happy. Itu etikanya. Lain sama auditor. Auditor angka mainnya. Angka sama angka diadu gitu. Terbuka, harus dibuka semuanya. Beda, pekerjaannya beda. Dia menyenangkan hati. Pokoknya terjadi transaksi dengan gembira, halal. Ya, kalau udah win to win sama-sama win, itu halal. Dia nggak mungkin buka ini tabel ya buat wah nanti kamu bisa lihat perusahaan-perusahaan lain. Nggak boleh ya. Atau unit-unit pembeli lainnya. Kok stand cuma 10? Kok ini di sebelah stand misalkan toko apa yang menarik di sebelah stand. Toko bangunan atau restoran di depan itu kok 15%. Nah, kamu sebagai orang stand akan iri kalau itu tabel itu dibuka. Nggak boleh, itu kan kode etiknya seperti itu. Etikanya justru sebagai salesman, tidak boleh Anda membuka rahasia pelanggan. Jadi beda ya, sudut pandang salesman dan sudut pandang auditor beda. Dan sebagai pembeli, kita biasanya selalu membeli dengan harga yang paling kita senangi, win. Kita dengan ditawari 5% sudah win, sudah merasa senang. Gitu ya. Oke, jadi yang disalah di sini adalah tentunya yang besar. Yang diskonnya si salesman memberikan lebih besar dari tabel. Kalau lebih kecil dari tabel, dia dapat reward itu dari perusahaannya, si salesman itu. Dapat penghargaan itu. Ya, bonus biasanya, dia dapat bonus. Terus kemudian, kalau sama, itu biasa-biasa aja. Kalau lebih besar, dia memberikan diskon lebih besar dari tabel, si salesman, bisa dipanggil. Apa-apaan nih, katanya. Kok kamu kasih lebih besar? Adikmu ya? Pacarmu ya? Bisa seperti itu, gitu kan. Jadi salah dia kalau memberikan diskon lebih besar. Nah, titik itunya adalah logika seperti ini yang harus saudara pegang. Ya, harus saudara pegang karena bagaimanapun ini adalah mudah sekali untuk memunculkan, tetapi menentukan yang salah itu logika bisnis. Logika bisnis berjalan di sini. Oke, silakan saudara pasang di kolom keterangan adalah yang salah adalah yang diskon transaksi lebih besar dari diskon tabel. Izin, Pak. Yuk, silakan. Siapa nih? Saya mau nanya, jadi kita yang di data penjualan ini sebagai penjual gitu, Pak? Bukan sebagai auditor ya, Pak? Sebagai auditor dan memeriksa penjualan. Penjualan, ini penjualan si perusahaan penjualan. Kita sebagai auditor. Tetapi tentunya memeriksa penjualan, karena di penjualan, ya logika penjualan lah yang kita pakai. Bukannya ya saudara, saya tahu saudara masih bertanya kenapa nggak dibuka, kenapa salah. Ya di sisi si penjual yang kita audit ini,
Ya. Kalau misalkan dia kasih diskon 5% itu disalahkan, ya, dia akan bubarkan sistem diskon. Ngapain gue kasih diskon kecil yang harus menguntungkan saya, disalahkan auditor. Ini auditor yang bodoh atau auditornya nggak ngerti bisnis gitu. Ya, seperti itu dong. Anda berpikir kita nggak bisa menyalahkan bisnis. Nggak ada ketentuan melanggar hukum. Enggak, kecuali Anda dipaksa. Awas, kalau nggak beli gue tembak loh. Ya, itu pemaksaan. Itu namanya pemaksaan. Itu melanggar hukum. Tapi kalau win-win solution, win-win transaction, wah, nggak apa-apa. Diskon yang sering kelihatan angkanya itu, yang sering dipamer-pamerin itu di Tokopedia, saudara bilang, ada diskon 10%. Gitu. Saudara beli kan udah seneng banget kan 10%? Saudara beli Tokopedia. Yakin itu untuk semua orang sama? Yakin kita? Yakinkah saudara? Belum tentu. Barangkali khusus buat Enoh dia kasihnya 15%. Walaupun di Tokopedia dia 10% diskon, tapi karena saya pelanggan khusus, saya dapat 15%. Jadi artinya belum tentu sama ya. Diskon semua customer itu nggak sama. Itu alami banget, alami banget. Saudara beli ke restoran Padang, saudara pelanggan setia, itu dagingnya dipilihin yang gede sama mereka. Atau kuahnya lebih banyak gitu. Karena pelanggan. Gitu. Jadi diskon itu nggak sama. Setiap orang perlakuan bisnis tidak sama. Selama kita win, selama kita pelanggan merasa win, nikmat, senang, it's okay. Tapi kalau saudara merasa tidak win, kos iri, nah itu makanya disembunyikan yang besar-besar. Makanya tabel diskon disembunyikan supaya jangan ada yang iri, nggak boleh terbuka. Bayangin aja kalau tabel diskon ini 5, 10, 5, 10 nggak sama gini dibuka. Wow, protesnya orang kayak apa? Ya, saya berharap saudara paham. Oke, nomor 3. Nomor 3. Ini jawabannya ada 2 di sini. Invoice yang dicatat lebih dari 1 kali. Jadi biasa kalau invoice dicatat menghitung pencatatan yang berulang itu adalah count if ya, selalu count if kita pakai. Count if kita pakai. Ya, ini kita akan membuka invoice-nya. Kolom B, terus kemudian di catatan atau di keterangan, kolom wilayah auditor, kita memakai count if. Ya, yang diincar adalah count if yang lebih dari 1 kali. Dan bisa saja ada yang 2 kali atau 3 kali. Kemudian saudara bisa filter ini, bisa difilter kalau ingin, mudah-mudahan filter saya hidup nih, data tuh kan nggak hidup. Oke, saudara filter, saudara tentunya bisa blok aja kolom M-nya, filter, hidupkan, terus saudara cari nih kelompok 3 kali, kelompok 2 kalinya kan kelihatan tampak. Filter saya mati.
Izin bertanya, Pak. Oke, sampai nih. Absen 21 Putu Masyeni. Ya, Putu. Silakan Putu. Nanti kalau ujian, itu baiknya kita tampilkan yang udah ke filter atau masih kayak semua gitu, Pak? Tampilkan yang sudah difilter. Ya, silakan. Tampilkan di filter juga nggak apa-apa. Kalau sebaiknya sih yang difilter. Oh, Jadi iya. filternya ada, terus sudah difilter gitu. Jadi dikit yang tampil sedikit. Kalau yang meriksa, biasanya saya akan periksa, saya akan buka lagi. Jadi saudara nggak usah repot-repot dengan apa namanya, apa repot nggak ya? Ya enggak sih. Memang tugasnya kan memfilter. Putu Mas Seni. Memang tugas Anda kan memfilter ini. Iya, iya, Pak. Iya. Nah, maksudnya tampilannya itu nanti. Oh, tampilannya terserah. Anda mau filter hidup atau filternya sedang dijalankan, ya sedang bekerja atau tidak sedang bekerja gitu kan maksudnya ya. Terserah saja. Oke, yang berikutnya jawaban terhadap penghitungan beberapa kali ini dengan VVOT. Cara kedua adalah dengan VVOT. Ya, tolong perhatikan cara kedua ini sudah saya peragakan minggu lalu dan arahnya adalah tolong senangi VVOT ya. Senangi VVOT udah lama kita belajar VVOT, tetapi karena soalnya tidak bertubi-tubi, maka saudara tentunya kadang-kadang mengabaikan gitu. Nah sekarang tolong sekali senangi VVOT karena soal berikutnya itu fully VVOT ya. Nah ini bagaimana menghitung? Ya buka datanya, masukkan ke VVOT, terus di VVOT, saudara pasang nomor invoice yang tadi dihitung tadi, letakkan nomor invoice itu di dua tempat, di rows dan juga di di values ya, di rows nomor invoice di sini dan di values. Dan values-nya jangan pakai sum, pakai account, tetap pakai account, sehingga muncullah seperti ini. Oh 008 itu EINV invoice 008 itu 2 kali, 018 3 kali, 053 2 kali, 062 3 kali. Nah sekarang masalahnya adalah kalau saudara mempertanyakan, ingin membuktikan atau mempertanyakan dalam hati, yang 008 itu kok disebut 2 kali, di baris keberapa saja gitu. Di baris keberapa. Nah selalu di VVOT, angka-angka ini, angka-angka dalam VVOT yang muncul itu bisa di double klik. Ya, klik-klik maka akan muncul sheet baru yang mempertanggungjawabkan si VVOT mempertanggungjawabkan kenapa dia punya angka 2. Kenapa 2 kali? Nanti akan ada sheet baru yang memunculkan ini. Saya mati ya VVOT saya. Saudara klik aja double klik. Nanti akan muncul sheet baru. Jadi tidak semena-mena angka 2 dan angka 3 ini keluar, memang betul-betul dari perhitungan VVOT yang membuktikan 08 itu 2 kali, 018 3 kali. Nah, mulailah pertanyaan berikutnya. Gampang mana sih sebetulnya VVOT dengan menjawab pertanyaan begini, VVOT dengan bukan VVOT, dengan count if lebih besar dari 1, nah itu selera banget. Tetapi kalau saya kok milihnya VVOT. Selera banget ya, sangat selera. Kalau saya sih milihnya VVOT. Begitu ceritanya. Karena apa? Karena tinggal seret-seret, tidak ngetik sama sekali, selesai ya. Tidak ada yang kita ketik gitu. Oke, siapa nih suara mendengung barusan? Saya Pak izin bertanya. Nomor? 4, Anissa Adi. Siapa nomor 4? Anissa Adi.
Nisa Adi Prastyo kalau nggak salah ya. Ya Pak. Pak Oke, itu silakan. cara ngefilter gimana ya Pak? Waktu yang kemarin pertemuan lalu itu saya juga nggak bisa, tapi saya coba Gini lagi Mbak, nggak bisa. ya filter itu ini kalau nggak salah memang ada filternya Kak. Iya, enggak Ada Pak di nggak saya. ada. Di kolom B aja Mbak, di kolom B, kolom angka-angka ini kan Heeh. ada yang 00 banyak ya di blok terus di filter Mbak. Nggak mau filternya abu-abu Pak. Nggak hidup ya filternya. Iya. Iya, RAM-nya kurang Mbak kalau itu Mbak. Oh, Nggak Pak, kuat saya dia. sudah ada solusinya, Pak. Hah? kemahalan. Ada. Saya sudah ada solusi. Apa gimana? Siapa nih? Caranya Galan, Pak. Iya, kalian gimana, Lan? Caranya di blok kolom dari C terus ke B. Mulai dari sini terus seret ke bawah ke kiri gitu. Ya. Gitu. Di bloknya C sama B. Oh, Harus 2 difilter. kolom gini. Terus Ya. baru di filter. Ya. Coba. Tapi hasilnya C juga ke filter. Ya nggak apa-apa. Coba Anissa, biar Ya, teman-teman lainnya tahu. Saya nggak bisa filternya mati ya. Sama aja nggak bisa Pak. Iya, Galan itu RAM-nya nggak kuat kan? RAM-nya, RAM-mu piro sih, Nisa? Taunya gimana Pak? Gitu. Itu ciri khas orang yang nggak paham barangnya ya. Ya, RAM-nya gimana? Taunya gimana? Ya, cek sini, ini pojok kiri, ke atas, setting, mana RAM-nya? Aku juga jarang-jarang ngecek RAM sih. Tapi saya hafal punya saya 8 gitu. Ayo ada yang bantuin nggak? Yang install Tram itu Pak. Hah? Yang Ini ya? install Tram itu tulisannya. Mana? Di setting kan Pak? Iya, di setting. Ini setting. Oh iya. Ada? Ada Pak, ada. Berapa kamu? 4. 4. Cukup loh 4 itu sebetulnya. Wow. Oke, berarti terlalu banyak kali yang dihidupkan di sini. Di bawah ini Gimana Pak? terlalu banyak yang hidup. Atau yang di sini nih banyak banget nggak yang hidup? Hidup di mana Pak? On nih, on. Di sini banyak banget nggak yang on? Ini aplikasi yang hidup memakan RAM ini di sini nih. Ini di apa namanya di pojok agak ke kanan nih. Ini kan kalau panah saya turun-turunin, kamu kelihatan nggak? Nggak ya, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya, sorry deh. Di task manager. Ini nih sekarang kelihatan. Ini yang segitiga ini hidden icons atau yang aktif yang di pojok sini nih. Kalau aplikasi yang hidup sebaiknya dibatasin, jangan contohnya saya nggak pasang WhatsApp di sini sekarang, walaupun saya punya WhatsApp tapi saya nggak buka karena saya tahu Zoom itu nyedot RAM banyak banget. Zoom itu luar biasa borosnya dia sama RAM. Jadi saya matikan banyak aplikasi. Terbatas saja. Walaupun saya sebetulnya sebagai guru harus membuka banyak aplikasi ya, tetapi saya pun nggak berani saya memasang karena jadi lemot dan takutnya stuck berhenti gitu. Oke. Selain itu saya nggak tahu, nanti kita diskusi di luar aja. Saya coba nanti saya pandu dari jauh dengan saya melihat langsung RAM kamu gitu ya. Kamu yang show ya seperti itu. Tapi jangan di kelas ini, jangan di waktu ini karena kita mau kerjakan yang lain, Anissa. Maaf ya, Anissa. Iya Pak, tidak apa-apa, nanti saja. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Sekarang yang keempat, soal keempat. Nomor urut yang loncat. Jadi tidak ada nih nomor invoice yang nggak tercatat. Duh, sorry.
Loh, suara belnya itu diletakkannya di atas pintu ruang kerja saya, jadi kencengnya paling kenceng seperti itu. Oke, jadi nomor 4 ini jawabannya adalah tentunya sebelum saya buka kita sudah paham kita perlu nomor urut lengkap. Karena tanpa nomor urut lengkap kita nggak mungkin tahu nomor yang tidak ada itu. Nomor urut yang terlompat itu tidak tahu gitu. Jadi kita memperbandingkan nomor invoice dengan nomor invoice lengkap seperti itu ya. Kita memerlukan itu. Nomor invoice lengkap. Nah, ini. Nomor invoice lengkap. Dengan kolom B-nya adalah nomor invoice transaksi. Kita bikin nomor invoice lengkap dari 1 sampai paling bawah. Bagaimana cara bikinnya? Ada field series, saya pernah ajarkan kepada saudara field series. Mau yang cara nggak bisa Pak, cara kuno aja boleh. INV 001, terus di bawahnya INV 002 gitu, boleh aja. Saudara seret ke bawah nih. Tuh. Jadi begitu juga boleh. Apapun lah usaha saudara, mau manual kayak barusan ini atau otomatis dengan IN dengan field series ya, seperti itu. Nah, setelah kita memiliki dua kelompok nomor invoice, baru kita bisa mengatakan itu ada atau tidak ada. Dengan cara di kolom keterangan ini kita cari. Hati-hati terbalik ya. Mencari 001 yang kuning ini ke area B atau 001-nya B ke area kuning. Nah, jadi yang jelas kalau saudara 01 ini cari ke area yang lengkap ya, pasti ada. 02 di area lengkap pasti ada. Jadi semuanya kalau kita cari di daerah lengkap pasti ada. Nggak akan terjawab soalnya. Jadi yang betul adalah 001 ini sel yang paling atas, nomor invoice yang paling lengkap atas, dicari ke daerah yang diragukan kelengkapannya. Baru ketemu tuh. Yang diragukan kelengkapannya ya. Ini dicari ke daerah yang diragukan kelengkapannya. Nah, dapat nih nomor 6. Nomor 6 ini tidak ada di area B. Tidak perlu sort, hati-hati jangan pernah mensort. Ya, tidak boleh melakukan sort sama sekali. Tuh, saya buka formulanya. Itu conif sama dengan 0. Yang kita cari adalah conif sama dengan 0. Yang nggak ada ya. Mencari yang nggak ada. Oke. Putu Julian, kenapa nih? Chat. Expose. Example sama dengan P2.
Putu Julian, saya tanya, Anda copy ke sama dengan P2 ya. Anda copy ini copy paste apa copy biasa nih? Mic-nya jebol nih dia. Tapi saya tanya pakai voice saja. Apakah kolom N ini Anda copy ke kolom O, boleh ya, dengan paste special values, dengan mematikan formula-formulanya, dimatiin gini. Atau copy biasa. Kalau saya usulkan ini di copy ke kolom sebelahnya ya, kolom sebelahnya dengan paste special values. Paste special values. Jadi isinya doang. Jadi formulanya nggak berat, tahu nggak nambah berat. Ya tuh. Nah ini mungkin lebih enak di filter. Lebih ringan di filternya. Iya, iya. Untuk kasus yang tadi. Tapi sama kan, ini kan sama. Contohnya sama. Contohnya sama kan. Oh tadi yang filter ya? Yang ini? Oh ini di copy gitu? Yang 00-nya semuanya di copy? Emang bisa? Itu nggak bisa sih. Copy. Paste special values. Nggak bisa saya. Kenapa nggak bisa? Padahal harusnya bisa. Pak, izin Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Fazri Pak, absen 15. Oke, Fazri, silakan. Yang terkait filter tadi, kalau saya juga tadi nggak bisa kan Pak, yang pivot table-nya. Yes, yes. Nah itu tadi saya pakai cara ngaktifinnya bukan dari home, tapi dari data, dari tab data. Maksudnya gimana nih? Gimana nih? Baru lagi nih. Iya kan di nggak home dari sini, tapi dari data, terus nah itu ada filter di sini. ada diaktifin. Kalau tadi punya aku bisa sih Pak. Gitu ya? Iya. Iya, betul. Ya. Ini 112 nih. Oh, jadi filternya diaktifin lewat sini gitu ya? Iya Pak. Zaik itu mungkin juga betul itu caranya tuh. Mungkin juga Anda benar. Oke, banyak tuh caranya. Makasih Fajri udah membantu. Tapi yang jelas memang nggak ada tanda filternya ini di filter. Ada tadi caranya ini di copy katanya, di copy dulu ke sebelah kanannya. Berat. Baru kemudian ini yang difilter, C-nya yang difilter. Baru C-nya difilter. Saya mudah-mudahan filter saya bisa hidup nih. Tadi filter saya mati. Sini juga boleh. Nah, hidup tuh. Tuh, bisa tuh. Yang dicari adalah yang tidak satu ya. Bukan juga total, bukan kata-kata total, bukan kata-kata spasi. 2 atau 3. Oke. Yes. Terima kasih yang sudah membantu berbagai cara sehingga bisa terfilter. Oke, saya lanjutkan soal nomor berapa sekarang barusan? 4 sudah ya. Yang kelima. Kelima, DO yang tidak diterbitkan invoice-nya. Ya, ini ada file DO, ini ada file invoice ya. Ceknya ke sana. DO ke invoice gitu. Ada nggak di tabel invoice? Jadi ini DO, kita cek ke invoice. Invoice ya. Nggak ada invoice. DO yang nggak ada invoice. Yes, tuh. DO yang nggak ada invoice. Yes,
Ini kolom C saja saya pakai. Tapi ini di invoice, di mana ini kolom C ini dipakai untuk ngecek DO-nya ada nggak di sini gitu. Ini soal nomor 5, bisa ngeceknya dengan VLOOKUP atau dengan CONIF sama dengan 0. Ya, itu sama caranya. Saudara bisa memakai dua. Kalau sama dengan 0 ya seperti ini. ISNA, VLOOKUP ISNA atau CONIF sama dengan 0 ya. Oke, sudah dikerjakan. Saya yakin saudara sudah mengerjakan ini. Ini berulang-ulang kita bahas dengan kasus berbeda-beda, tapi pertanyaannya sama. Selalu, apakah ada, terdaftar atau enggak? Ya, ada enggak di sana? Ada enggak di dalam tabel? Gitu. Selalu kan ini yang kita pakai. Oke, yang terakhir. Nomor 7, karena nomor 6 sudah. Nomor 7, soalnya dulu. Nomor 7, tolong perhatikan ya, ini ada sedikit kebijakan. Soalnya disebut, invoice yang diterbitkan lebih dari 2 bulan setelah pengiriman barang. Yang terlambat diterbitkan. Jadi ada kasus yang tanggalnya berbeda lebih dari 2 bulan. Nah, saya di sini menjawab soal ini tidak dengan memperbandingkan bulan ya. Karena kalau memperbandingkan bulan itu sangat riskan. Sangat riskan. Angka 2 bulan itu berarti bisa lebih dari 2 hari, 60 hari. Maka saya menerjemahkannya dengan 60 hari saja. Dan itu pun fleksibel gitu. Ini jawaban saya. Jadi saya jajarkan tanggal invoice dengan tanggal DO, jajarkan dulu, panggil dulu ya dengan tanggal DO dengan VLOOKUP. Jajar dulu mereka tanggal invoice dengan tanggal delivery order. Kuncinya adalah dengan kolom C ya, ingat kuncinya adalah kolom C di sini. Nih lihat kolom C nomor DO ya. Kuncinya ini, jadi jangan pakai yang lain-lain. Nomor DO pengunci dari invoice ke DO, karena nomor DO ini ada di 2 tempat. Setelah jejer antara kolom A dengan kolom M, baru saudara melakukan test case-nya. Test case-nya adalah apakah ini, jadi selisih antara ini, A dikurangi M, itu lebih dari 60 hari. Angka 60, ini untuk fleksibel saja, angka 60 tidak saya masukkan ke dalam formula. Tapi saya taruh sebagai variabel yang bisa berganti-ganti. Angka 60-nya nggak ada dalam formula. Maksudnya adalah, kalau ini nanti dipertanyakan oleh auditi atau siapapun, ya kebetulan ini 60 nggak ada, dia minta 50 gimana gitu. Saya nggak perlu ganti formula. Saya cukup mengganti angka-angka di sini. Kalau 40 bagaimana? Sebagai mempermudah ketika kita presentasi. Ya, ini 60, aslinya 60. Ya, kosong. Adakah? Nggak ada. Nggak ada.
Ya, lihat nggak ada sama sekali yang 60. Di atas 60 nggak ada, karena di sini huruf formulanya adalah lebih besar ya dari 60. Kita cek apakah A dikurangi M, A dikurangi M lebih besar dari 60. Tapi 60 ini saya pakai address $N $1. Dikunci ya $N $1 sehingga dia tidak bergerak. Kalau iya, maka saudara sebut tuh invoice lebih dari sekian hari. $50. Ini kalau apalagi kalau 30, waduh ramai banget yang. Oke, saya sudahi. Kita beralih ya, kita beralih ke materi yang lebih. Tapi sebelumnya juga ada PR dulu. Itu kan internet unstable. Suara kalian sudah mulai bergerak belum? Mulai bergetar belum? Belum ya? Oke, saudara-saudara, akan ada PR satu lagi kepada saudara yang akan saya berikan filenya itu Halo Pak. Dava, oke silakan. Dava, saya tidak klaim host ya. Hostnya cukup Dava. Supaya juga mengurangi beban di sini karena mungkin itu juga membuat lebih berat internetnya. Oke, saya kembali ke statement saya tadi. Jadi soal yang akan saya bagikan sebagai PR itu tolong dikerjakan dulu sehingga bahasan minggu depan itu jauh lebih ringan, tidak harus buta bagi saudara. Kuncinya adalah banyak soal-soal itu ada 8 atau 9 itu semuanya memakai VPOT. Oke, selesai PR dibahas. Sekarang saya ingin membahas bab lain ya. Bab lain yaitu 10.2. Soal 10.2. Tolong saudara buka 10.2. Kembali ke 10.2. Oke, 10.2. Oh, sebelum saya buka 10.2, saya harus buka 10.2 juga. Biar bisa di-sharing. (12.1) tutup dulu. Yes, 10.2 save dan save. Oke, berikutnya adalah 10.2. 10.2 sheet DO saudara boleh copy itu sheet DO dari 10.2 karena kita akan pakai berulang-ulang ya.
Oke, silakan. Kita mulai ya, saya share screen. Saya share screen dulu. Ya, saudara-saudara, latihan berikutnya ini adalah latihan mengukur kecepatan ya, mengukur kecepatan. Kita akan ukur soal-soal, ada 3 soal berikut ini, masing-masing harus saudara bisa kerjakan di bawah 5 menit. Maksimal 5 menit. Tolong ukur diri sendiri, tolong ukur diri sendiri. Kehebatan saudara sampai mana? Seharusnya ini dikerjakan 2 menit selesai. 2 menit selesai. Dalam hitung-hitungan dosen biasanya 2 menit. Tetapi biasanya kita ngitung rata-rata karena ada yang biasanya, oh ini bisa dikerjakan 10 menit baru selesai. Oh ini 2 menit. Jadi kalau kita total rata-rata itu menjadi 5 menitan. Kita sebut soal 5 menitan gitu ya. Nah, ada 3 soal yang akan kita peragakan. Siapa yang sudah selesai, tolong angkat tangannya ya, raise your hand gitu ya. Sehingga saya akan tahu siapa aja sih yang sudah selesai. 5 menitan. Soal pertama modalnya ini modalnya tadi ya, soal kedua dan ketiga modalnya sheet DO. Nanti saudara copy nih sheet DO ini. Saudara copy untuk dipakai soal 2 dan 3. Soal kedua dan ketiga ya. Tapi soal yang pertama modalnya sheet kosong. Modalnya sheet kosong. Silakan saudara pasang sheet kosong untuk soal nomor 1. Soal nomor 1. Saya akan pasang nomor 1. Tapi menitnya juga saya mau ngecek 52 ya. Coba saya pakai stopwatch sekarang. Tadi nggak pakai stopwatch. Stopwatch. Oke, kita mulai ya. Soal nomor 1, 5 menit. Raise your hand kalau kamu sudah selesai. Start. Buatlah sel berwarna sehingga merupakan garis berwarna apa aja warnanya pada setiap baris sel yang bernomor ganjil. Ini sheet kosong ya. Condition formatting. Dua menit.
Belum ada yang angkat tangan? Empat menit. Pak, Ya. ini kok saya nggak ada raise hand ya? Nggak tahu. Masa sih? Ini Iya, udah ada satu saya nih. host nih soalnya. Oriza Saya Milenia udah raise hand ini. Satu orang sudah. Saya sudah juga, Pak. Cuman ini kan saya hostnya, jadi Yasmin. nggak bisa raise hand, Pak. Biasanya apa gara-gara saya bukan host nih ya? Nggak muncul di sini Iya. juga. Oke. Saya host, jadi nggak bisa raise hand. Iya. Kalau gitu saya host deh. Saya masuk. Saya host, claim host. Nggak bisa claim host, udah duluan kamu ya. Gimana caranya? Oke, saya stop dulu. Claim host. Nggak ada claim host. Kamu keluar, you are the host now. Udah jadi host nih. Bisa dah, Pak? Sekarang. Saya udah host tuh kamu yang jadiin saya host ya? Iya, Pak. Tapi Di bisa mana nggak? ya? Nggak bisa juga? Belum nemu, Pak. Ya udah, Nggak kalau tahu, gitu Pak. saya matiin Dava aja sebagai host ya. Withdraw co-host permission. Saya masih nge-record, Pak. Oh alah, nggak apa-apa. Recordnya masih kok ini, recordingnya masih hidup. Oh, terus saya pakai yang akun satunya, Pak. Nah, ini. Oh itu raise hand-nya bisa tuh. Udah Nah, 3 orang dapat. raise hand. Sudah 3 orang. Ayo menit ke-6 ya, masuk menit ke-6. Oke, saya masih tunggu ya sekitar 9 atau 10 orang lah. Masa mau cuman segini nyerah. Ayo jangan nyerah. Jangan nyerah. Ya, Putri, Oriza, Yasmin, Anissa, Dava. Jangan nyerah, jangan nyerah. Danet. Di seberang ada. Oh, ada dan ya udah di seberang. Danet kok hilang tanganmu? Nggak jadi. Bisa lama ya, Pak? Bentar doang adanya. Hah? Yang raise hand-nya jangan dimatiin, biarin aja kan saya mau ngitung. Oh, caranya gimana? Oke, saya mesti menunggu 2-3 orang lagi. Raise your hand. Oke ya, udah 8 menit, 7 menit setengah. Oh, ada banyak, udah 15. 16. Oke, kita bahas ya. Kita bahas, sudah separuh tuh. Alhamdulillah. Kita bahas sekarang.
Tangannya nggak dicabut, kita bahas. Saya tadi belum share screen-nya sudah saya matikan, kita bahas ini soal jawabannya. Jawabannya begini ya, saudara-saudara. Ya, udah keluar sekarang. Nih, jadi kondisi formatting, kemudian ya udah 18. Terima kasih 18 orang. Nanti saya potret ya, jangan dihapus dulu tangannya. Saya mau layarnya mau saya cropping nanti. Dengan row kurung buka kurung tutup, ya, row kurung buka kurung tutup ini adalah perintah untuk mengetahui sekarang berada di baris keberapa. Kan nggak ada angka di sini, nggak ada angka 1, 2, 3, 4 baris, nomor urut baris nggak ada. Jadi kita memanggilnya dengan row kurung buka kurung tutup. Ini adalah dia menghasilkan sedang berada di baris keberapa. Nah, angka row ini di modulus. Itu modulus. Ingat apa sih modulus? Modulus adalah menampilkan sisa yang tidak habis dibagi. Ya, yang tidak habis dibagi. Di modulus 2 berarti angka itu dibagi 2. Yang tampil adalah sisa yang tidak habis. Di sini ditanyain apakah dia sama dengan 1. Jadi modulus 2 itu pasti hasilnya 0 atau 1. 0 itu pasti genap, artinya 1 artinya ganjil. Nah, cara seperti ini. Cara yang kedua, ada cara kedua, yaitu dengan is apa? Yang sudah jawab? Is out. Row kurung buka kurung tutup. Ya, is out itu apakah dia ya ganjil? Saya sudah katakan isna itu ada teman-temannya yang didahului dengan is. Ya. Is out, is even, is number, is text, isna gitu ya. Oke, ini adalah cara lain. Ya, saya panteng supaya saudara juga paham. Tuh. Ini cara lain ini. Formula lain. Oke, ini formula SO itu di mana sih, Pak? Nih lihat, saya klik FX di sini. FX. Kemudian saudara cek kelompoknya, kelompok yang tes logical nggak salah. Lupa saya nih. Cube, user friendly, logical nih. Nih dia. Is nggak ada logical. Kelompok is. Go. Nggak ada. Is out. Go. All aja lah. HIJKRMN. Lihat ya, ratusan formula itu banyak banget. Kita hanya belajar 20-an loh ini. Ini I. Tuh, isna, is formula, is even, is error, itu. Is semuanya. Is blank. Ada is out, is even ya. Adakah dia menanya apakah ini ganjil, apakah ini genap? Ada.
Itu suatu statement yang bisa kita pakai. Kita tanyakan apakah hasil dari row ini, row kurung buka kurung tutup itu ganjil. Kalau ganjil, warnai. Ya, itu adalah yang kita bisa pasang di data ini. Tapi modalnya selalu rows. Kenapa? Karena ini adalah nggak ada data di sini, kosong semua. Oke, siapa yang menjawab dengan modulus? Azan seperti. Yang menjawab dengan is out? Nggak ada juga. Dua-duanya nggak ada. Udah 15 orang tadi. Alifina Saya jawab mau dengan dulu, apa? Pak. Alifina? Alif. Modulus, Pak. Hah? Modulus, Pak, saya. Modulus. Iya. Cowok tadi ada kalian dengan out ya? Dava, Pak, dengan modulus, Pak. Modulus. Enggak, yang lain dengan out ada? Is out. Enggak ada. Belum tahu ya. Ya saudara nggak explorer, berarti nggak mencari-cari. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini membuka wawasan saudara sehingga jauh lebih luas ya. Oh ternyata ada gitu. Itu sedang azan, saya harus diem. Oke. Azan di tempat saya sudah selesai. Saya tidak berhentiin ya, kita lanjut saja supaya ini nggak putus dan kita berhenti sebelum jam 1 lah. Setengah 1 mudah-mudahan udah selesai. Oke, berikutnya. Soal nomor 2. Memakai sheet DO, tolong sediakan sheet DO kosong. Sheet DO yang belum diapa-apain, hasil kopian untuk menjawab soal nomor 2. Saya klik soal 2 dan langsung juga ini saya jalan. Stopwatch saya jalan. Oke ya, soal nomor 2. Raise hand-nya tolong dinetralisir semuanya dulu. Dinetralisir. Ya, Danet, Rafli. Your hand. Turunin dulu. Yes, good. Oke ya, soal nomor 2. Semuanya mempersiapkan sehingga waktunya nggak terbuang untuk yang lain. Semuanya mempersiapkan sheet DO kosong untuk menjawab soal nomor 2. Silakan, mulai.
Hebat. 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 Sudah 7. Luar biasa. Saya stop share supaya saya bisa melihat semuanya. Sudah 9. 9. Ayo. Baru 2 menit 11. 9, 12, 13. Alifina, Anissa, Wida, Yasmin, Fatwatul, Sabrina, Danet, Anissa, Rama, Anissa, aduh, bergerak dia. Urutannya kacau lagi nih. Sorry, maaf, jadi saya nggak bisa urut tadi. Ya penting jumlah aja lah. Dan saudara juga bisa melihat kok. Siapa yang raise hand. 13, bukan, 19 justru sekarang. 19, 20, 21. Hebat. Belum 5 menit loh nih. Hebat, hebat, hebat. Nah, begini kan menyenangkan dosen nih namanya. Kalau udah begini nih. 25. Dua 26. Ayo, semuanya tinggal 4. Jangan nyerah, jangan nyerah. Pak Enoch. Salah izin, nggak Pak. apa-apa gitu ya, salah nggak apa-apa. Yang penting yuk selesai. Salah nggak apa-apa. Apa siapa nih? Mau ngomong apa siapa? Nggak apa-apa. Ini saya mau izin ini sih, Pak. Ada satu teman kami yang dia sedang kesusahan internet, Pak. Si Dita. File Excel-nya belum kekirim ke Bapak sampai sekarang juga kan. Terus ini dia kesusahan masuk Zoom juga, Pak, dari tadi, Pak. Oke, siapa Ada namanya? kendala sinyal dia, Pak. Siapa Dita. namanya? Hah? Dita Ardina, Pak. Siapa? Dita Ardina, Pak. Dita nomor absen berapa? Absen 9, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya cek, saya akan ngobrol apakah perlu, kalau perlu dia bisa hadir besok. Besok masih ada kelas saya. Untuk bukan untuk resen. Resen juga boleh sih. Tetapi untuk PR, Dita dikirim pakai Japri aja kalau belum terkirim tadi ya. Ya, Pak. Pakai Japri saya kalau file karena biar nggak nyampur dengan kelas lain. Mas ayo berapa orang lagi? Ilham, tinggal Ilham ya. Jangan nyerah. 5 menit lebih sudah. Ya, alhamdulillah. Habis. Oke ya, semuanya sudah selesai. Saya berharap ini adalah gembira banget melihatnya. Dan kita bahas ya. Share screen. Lihat, ini adalah perbedaan tanggal yang melebihi 7. Ya, soal ini sudah sering banget dibahas dan kita bahas lagi di sini. Jadi, tanggal DO dan tanggal kirim diperbandingkan, yang ditanyakan adalah hanya yang lebih dari 7 hari. Silakan saudara membuat keterangannya apa, sama saja ya. Yang penting adalah ada keterangan yang berbeda antara yang memenuhi dan yang tidak memenuhi. Yang memenuhi itu strip, yang tidak memenuhi
saya buat keterangan lebih besar dari 7 hari. Oke, setelah itu di filter. Boleh, tapi untuk mengetahui berapa banyak itu saya di sini menganjurkan kepada saudara memakai VVOT, ya, sehingga saudara mudah untuk melihat gitu. Jadi VVOT ditarik aja, keterangan itu di kolom apa namanya? Nih field list-nya ya, di kolom keterangan diletakkan di rows, nih, tolong perhatikan VVOT-nya, dan keterangan juga diletakkan di values. Dan keterangannya jangan pakai sum, tetapi memakai count. Nah, dengan cara seperti ini kita menghitung berapa banyak keterangan itu. Nah, keterangan itu sendiri ada 2, yaitu strip atau minus dengan 7 hari. Maka hasilnya gini, yang minus itu 559, yang 7 hari hasilnya 271. Ya, samakah? Iya, sama Pak. Ya. Dan saudara semakin diperkenalkan dengan VVOT, ayo ingat soal yang saya akan kirimkan nanti setelah kuliah ini selesai itu mostly mempergunakan VVOT. Seperti itu. Sip, lanjut ya. Apa lagi nyalin? Lagi ngerjain ini. Lagi ngopi. Silakan. Alhamdulillah semuanya selesai. Ya walaupun salah loh ya. Walaupun salah itu itu justru saudara selesai salah, wah kok salah ya, itu lebih nancep di kepala saudara daripada saudara nyerah. Akan lebih terekam di otak kita. Oke, saya janji 12:30 tadi ya, tapi udah lebih dikit nggak apa-apa ya. Oke lanjut ya, lanjut tampaknya udah santai. Alvina udah masih serius banget. Enggak, udah boleh belum? Asfar udah boleh belum? Saya lanjut. Asfar. Udah boleh, Pak. Udah boleh. Ya dong. Awas kalau nggak bilang nggak boleh. Harus boleh. Ini soalnya waktunya juga. Oke, nomor 3. Soal nomor 3. Begitu saya, ya raise hand-nya dikurangi dulu, dicopot dulu, ya. Tolong semuanya dicopot dulu. Raise hand-nya tinggal 4, 3, 2, 1. Karena novel udah habis. Oke, sekarang soal nomor 3. Saya akan klik soal nomor 3, tapi hitungan juga langsung mulai ya. Sip, 1, 2, 3.
Thank you, Fatwatul. Ya, udah 4 orang. Mika, Angel, Asfar. Wih, Asfar tumben. Tapi hebat. Tadi kebelakangan, sekarang duluan kamu. Hebat. 4 menit sudah lewat. 4 menit sudah lewat. 8 partisipan, saya stop. Kalau gitu saya ingin wajahnya semuanya kelihatan. Saya stop share dulu ya. Nanti kita masuk lagi ke soal ini. Saya ingin wajahnya dulu. Yes. Kok 7? Tadi 8. Oke, 8. 10, udah. Lima menit. Sebelas. 13. 'Ayo kok nggak nambah? Masih 13, 14. Tujuh menit. Wah, langsung 16. 17. Delapan belas. Saya belum absen ya? Belum mengabsen saudara ya? Itu saya pakai dulu ya untuk absensi saudara ya. Waktunya sementara yang lain kerjakan.
18 orang. Saya absensi dulu. 1, 2, 3. Aduh, hampir ini pekerjaan yang kelas 6-10 ya. 6-10 pekan ke-13. Tanggal 21 Juli. Masih. Oke, Aspar, saya absenin. Rafli, Siti Aulia, Sahdila Dafa. 30 hadir. 30 orang sudah hadir. Oke, selesai, kita kembali ke kelas ya. Berapa orang tadi? Wih, udah banyak. 20 orang sudah menjawab. Hehe. Lumayan ya. Memang soal ini mulai berpikir karena di sini diminta tahun, ada tahun ya. Jadi 2 unsur itu. Nggak, kalau tahunnya nggak ada gampang karena tahunnya itu. Jadi artinya datanya multi tahun, multi year nih gitu. Oke, kita tayangkan saja jawabannya. Sorry, bukan gini caranya. Share screen. Iya, ini adalah jawabannya. Oke, saudara perhatikan ya, supaya kita juga cepat selesai. Soal nomor 3. Dalam rangka penghemat listrik, kita diminta adalah jumlah transaksi. Ya. Jumlah transaksi. Belum, lebih susah lagi nanti berapa hari minggu setahunnya, itu lebih susah. Ini berapa transaksi di hari minggu. Ya, di setiap tahun. Jadi ada 3 poin di sini, tahun, minggu, dan transaksi. 3 poin yang harus kita hitung. Nih, yang terbesarnya tahun mengecil lagi minggunya mengecil lagi transaksinya gitu ya. Jadi seperti ini yang diminta. Oke, jawabannya adalah tentunya apa yang paling gampang kalau udah begini, VVOT. Pasti jawabannya VVOT. Oke ya, tolong kita butuh dari tanggal ini kita butuh A dan B ya. A dan jelas ini nomor transaksi, nomor DO, kita butuh hari Minggu. Saudara bisa menjalankan dengan VLOOKUP modulus, VLOOKUP weekday, atau bahkan dengan bukan dengan formula tetapi dengan apa namanya format cell terus DDDD itu loh. Ini kolom baru ya, kolom baru. Kolom lamanya hanya tidak sampai I. Terus kemudian berikutnya adalah J.
tahun. Tahunnya juga kita ambil dari year ya, year. Jadi kita sudah punya dua komponen ini, tahun dan hari. Baru kita akan menghitung DO. Oke, cara yang bagus untuk menghitung ini adalah pivot. Pivot yang paling gampang tuh pivot. Oke, saya munculkan pivotnya. Jadi di sini tahun letakkan di mana? Di column boleh, di row boleh. Saya letakkan di column, di kolomnya ini tahun. Jadi saya pilih ini ada 4 tampil langsung. Ada 4 tahun. Terus hari. Harinya saya letakkan di rows dan langsung difilter ya. Langsung difilter, hidupkan filternya hanya memunculkan minggu. Terus kemudian baru count off tanggal DO. Tanggal DO-nya ini, tanggal DO dimasukkan di values dan posisinya count. Jadi deh. Gampang banget. Gampang kalau udah dijawab sih. Pak, Oke, ya, sama Dava lagi. Pak, itu yang untuk harinya itu saya tadi pakai rumus teks saja, Pak. Teks Rumus apa? untuk Oh iya bisa. hari. Iya, teks itu kan DD kan? Iya. Iya, kan saya katakan tadi, saudara mau pakai DD juga bisa. Pakai ini kan ada 3 cara ini. Ada 3 cara, ya. Saya katakan tadi format cell, nggak usah pakai teks, kan nggak usah pakai formula, langsung aja di DD gitu. Juga bisa. Pakai formula teks juga bisa. Tapi ujungnya kan di tengahnya kan DD, ada 4 huruf D gitu. Oke. Jadi jalan itu tidak selalu satu, untuk mengisi ini banyak sekali jalan, tapi yang paling gampang untuk merangkum data ini menjawab pertanyaan adalah dengan pivot. Gimana kesannya? Oh, pivotnya gampang, tapi untuk mencapai pivot kita harus ngisi melengkapi datanya dulu. Soal nomor 8 kemarin, ingat. Soal nomor 8 kemarin ya, ada 5 kolom baru. Ini cuma 2 kolom baru. Oke. Kalau sudah dijawab, ternyata gampang ya. Ternyata gampang. Oke, Dava yang tadi itu kita kasih tahu teman-temannya, Dava. Ayo Dava. Sama dengan Teks TXT, terus dalam kurung sel tanggalnya, Pak. sel tanggalnya itu B2 ya. B2. Titik koma. Titik koma benar. Kutip 2. Kutip 2. Kutip. Terus D-nya 4 kali. Habis itu ditutup petiknya, tutup kurung. Udah, Pak. Jadi ini format sel yang dimunculkan ya, dijadikan formula. Format sel kan bukan formula format sel, tetapi ini dijadikan formula. Oke, ini Dava memberitahu kita dia menemukan, dan ini mungkin lebih mudah. Silahkan dipilih, merupakan alternatif ketiga ya, Pak. Alternatif ketiga. Oke, saya pasang di sini. Saya pasang. Pasang, Pak, sini, Pak.
sama dengan teks B2 dengan format DDDD, itu format itu ciri khasnya. Nah, oke, monggo. 26 orang. Hebat. Alhamdulillah, ini target saya untuk saudara berlomba, bukan berlomba sebetulnya sih, memperhatikan kecepatan saya gimana sih gitu ya. Dan tolong yang merasa kecepatannya tadi lambat, apalagi yang nggak terjawab ya, tolong di latihan. Berlatih. Bagaimana sih tuh Pak berlatih Pak? Ini ada soal kayak gini, soal nomor 3 ini, saudara tutup ya. Soal nomor 3 ini jangan dibuka, saudara buka DO baru, copy, saudara jawab lagi gitu. Pengulangan, iya diulangi lagi. Sampai 2-3 kali. Cepet deh nanti. Karena langsung nempel di kepala, langsung nempel di tangan. Ya, seperti itu nasihat saya. Karena ilmu yang saudara tes ini bukan hanya dihafal. Nggak bahkan hafal. Harus dilatih. Harus diketik. Gitu ya, baru bisa nempel. Bohong, hanya langsung hafal tuh bohong banget. Oke, selesai sudah. Saya pikir kita ada pertanyaan nggak? Kok Pak Eno nggak pernah ngasih pertanyaan? Nggak. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Jelas banget rupanya ya. Makasih ke 25 orang tadi yang sudah menjawab. Terima kasih dan saya sudahi perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan soal yang akan saya bagikan sekarang. Ya, soal itu susah banget. Susah banget ya enggak sih. Itu harus dicoba dulu di rumah, baru dia bisa, baru dia mateng. Kalau enggak dicoba enggak bisa pokoknya. Harus dicoba. Seperti itu yang saya anjurkan kepada saudara. Saya stop share dulu ya. Saya stop share. Oke. Udah selesai. Terus tadi absensi juga sudah. Saya cek ulang. Iya. Sudah selesai. Sisa kuliah Anda 16 menit. Oke. Dan sampai ketemu minggu depan. Tolong saudara perhatikan di Telegram, langsung saya kerjakan dan saya kirim kepada saudara untuk dikerjakan PR ya, seperti itu. Oke, selamat siang semuanya, tapi tangannya tolong turunin dulu, apa perlu nggak apa-apa sih kalau ini hilang ya hilang. Selamat siang, sampai ketemu, selamat istirahat. Saya juga lelah banget ini, cukup lelah dari pagi dan banyak tugas laporan keuangan yang masuk ke saya ya harus saya kerjakan emang. Gini akuntan jarak jauh ya begini tugasnya. Dan kalau ibu-ibu tuh ya mau jadi akuntan jarak jauh, saudara bisa kerja di rumah. Nyaman deh kalau untuk ibu-ibu. Tapi untuk bapak-bapak itu kadang-kadang kurang menantang karena nggak jalan-jalan gitu loh. Seperti itu. Oke, makasih semuanya. Salam sejahtera. Selamat makan sate, bakar sate yang lagi nungguin daging sate. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama.